Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Masih syarat-syarat jual beli. Sekarang kita sampai ke hadis nomor 837. Halaman 359. An Abdillah bin Buraidata an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hasabal inaba ayyama kitofi hatta yabi'ahu mimma yattakhidhu khamran faqad taqahhaman naro ala basirah. Rawahu Tabrani fil Awsati bi isnadin hasanin. Dari Abdullah bin Buraidah, dari bapaknya. Siapa bapaknya kan? Buraidah radhiyallahu anhu. Dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membiarkan anggurnya pada masa panen, seharusnya sudah dipetik dan dinikmati, tapi ini dibiarkan di dalam tangkainya, can dipetik, agar ia dapat menjualnya kepada orang yang akan menjadikannya Arab. Maka sesungguhnya ia telah menempuh api neraka dengan sengaja. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat dengan isnad yang baik. Hasan itu termasuk sahih. Kita bukan petani anggur. Ya nu nganggur di pokoknya nu nganggur kayak di blokir, disita kemarin. Nah, nganggur itu adalah orang yang bertani anggur. Anggur itu adanya atau bagusnya itu di daerah panas anggur itu. Dan di dalam Quran itu sering disebut-sebut anggur inab itu. Ayatnya dina juz amma. Wa inaba namun mitina teh. Wan nakhla terus Faqad bau wan nakhla Nah, itu Quran surah An-Nazi'at Abasa ya. Afala yang duruna ini. Antum itu bukan ya. Antum bukan itu. Fa yang duri insanu ila ta'ami anna sobabnal ma'a soba thumma syaqqaqnal ardo syaqqaq fa ambasna fiha habba wa inaba wa zaituna wa nakhla. Jadi yang sering disebut itu anggur, kurma dan anggur.
Dalam Quran surat Al-Baqarah juga ada itu. Bahkan menjadi kebanggaan kalau punya kebun anggur dan kebun kurma dan anggur. Ini dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 265. Coba kita lihat ya. Ya mengapa harus anggur? 265 atau 265. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum 265 Nah, 266. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhili wa 'anab tajri min tahtihal anharu lahu fiha min kullis samarat. Nah, sampai sana coba dibaca artinya. Sepotong ada panjang. Adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Di sana dia memiliki segala macam buah-buahan. Kemudian datang terus saya kadinya. Terus. Nah. Jadi disebut pada buah-buahan yang lain juga ada, tapi tidak disebut. Tapi disebutnya kurma dan anggur. Yang balik murajaahnya. Coba surah An-Nahl ayat 60. Ayat 67. Ya. Surat An-Nahl surat 16 ayat 67. Kan? Ya, coba. Dan dari buah kurma dan anggur kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. Iya. Nah, di sini ada justru di sini disebutkan dan dari buah kurma dan anggur itu dapat dijadikan arak yang memabukkan. Sebut lagi kurma dan anggur. Ini puntennya bari murojaah. Mengapa harus di sini anggur teu naon gitu? Teu apel gitu tah. Teu jeruk pan urang teu jeruk. Aya kebonna di urang mah. Aya. Nu teu aya kebon anggur, aya teu kebon anggur. Kemudian surah Al-Mu'minun Al-Mu'minun ayat 19. Surat ke-23 ayat 19. Ya, coba dibaca. Lalu dengan air itu kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun kurma dan anggur. Di sana kami memperoleh buah-buahan yang banyak dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan. Nah, itu ya. Jadi sebut kurma anggur memang kedua macam tanaman ini disebut demikian. Pertama karena banyak di Arab eta anggur teh nepi ka garing sampai dibeli oleh bapak-bapak ibu-ibu. Namun kan urang beuteung aya nu kitunya. Ti dituna mah masyarakat ismi padahal eta teh anggur teu payu. Ain mah hasil teu payu teh. Nah, bakatku banyak. Karena itu masih ada ayat yang lain, tapi itu sajalah jadi sebagai gambaran. Dan memang dari kurma dan anggur itu mempunyai mengandung hal-hal yang bermanfaat bagi manusia. Khususnya di sini paling banyak anggur wine. Wine itu tidak anggurnya. Jadi ada orang-orang yang sengaja tidak memetik anggur pada waktu musim panen. Itu sudah saatnya dia petik.
dianggeurkeun we eta mah. Iya, atau memang dia sudah janjian sok cenah lah ieu sama ka dialah ki ku saya dialah teh sampai nanti ya. Udah pokoknya malah asak ngomong pisan. Make teuing. Asak teuing. Nah, saat-saat itulah dipetik kemudian diolah menjadi khomron di sini ya. Khomron itu yang memabukkan. Pisang juga ada itu yang memabukkan. Kalau pisang itu kan ada yang hijau kekuningan, ada kuning toto. Nah itu sudah bahaya itu. Sudah bahaya. Kalau sudah kuning toto sudah bahaya. Itu kadar gulanya banyak, tinggi. Ada nunggu teuing malah. Tapi kalau memang sudah dipetik dan kemudian tidak laku kemudian dikeringkan, nah itu orang jadi kismis itu tadi orang saya. Ya kalau pisang jadi salenya. Terus lebaran sale itu. Pada lebaran sale. Sale 50%. Ya, kita lanjutkan. Siapa yang dengan sengaja disimpan, ini bukan hanya anggur tapi hal-hal yang lain. Dengan tujuan sudah ada niat ingin dibeli atau ingin dijadikan khamr, itu sudah durhaka. Amal. Nah, eta kade peuyeum oge. Peuyeum ketan itu teh suka memabukkan. Saya tidak tahu itu berapa hari itu. Berapa hari disimpannya. Kadang-kadang sudah jadi begitu. Kalau tidak ada maksud ya, untuk jadikan hal yang memabukkan itu tidak durhaka. Dihanutkeun deui teh. Bisa padanya hilang memabukkannya. Atau mungkin juga ada yang menanam. Nah, hal yang memabukkan kan ada ya. Aya ibu-ibu tewak kan ini. Tewak lantaran melakganya hadeupun imah. Ketika ditewak, mak mah teh nyaho eta teh naon, pokona mah daun halus gitu. Nah, itu tidak durhaka. Tapi yang durhaka mah di Medan, di Acehnya. Kalau di luar negeri di mana? Kolombia mah pengolahna, Afghanistan, justru di negara-negara itu. Tapi kalau di Belanda itu kan dibebaskan, aya tokona malahan mah gitu. Bukan hanya dari anggur, tapi juga dari cuka, dari lahang. Makanya lahang suka jadi naon teh? Naon sebutna? Tuak. Orang Medan itu jadi tua gitu. Enggak tua itu. Saha orang Medan. Kita lihat bab apa ya, menghilangkan najis gitu. Oh iya. Hadis nomor 27. Hadis nomor 27 halaman 40 ya. Kita lihat ya. Ya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khamri tuttakhadhu khallan. Qala la akhrajahu Muslim wa Tirmidzi wa qala hasanun shahihun. Jika Imam Tirmidzi menyatakan hasanun sahih pisan gitu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata pernah Rasulullah SAW pernah ditanya tentang arak dijadikan cuka. Ini sudah jadi arak. Nah, kemudian dikumaha difermentasi itu teh dikumaha teh. Pokoknya mah direkayasa jadi cuka. Sabda beliau tidak boleh.
Ini ada keterangannya. Sudah kita bahas ini, tapi tahun berapa ini? Biasanya ulama salah satu mazhab berfatwa, dan kita pun telah terturut bahwa arak itu apabila dijadikan cuka halal, kan cuka mah halal. Hadis ini tidak menghalalkan. Tapi kalau tidak tahu apakah ini cuka itu dari arak atau dari lahang tenang betul bahasa ini lahang kan? Nira, pohon niranya. Nah, itu. Kalau tidak tahu ya tidak apa. Tapi kalau sengaja itu doraka. Ada orang paham bahwa jika tidak dijadikan cuka tetapi jadi sendiri halal, jadi serangan, tapi jadi kenal teh. Ada banyak cara orang bikin cuka dari bahan yang lain daripada Arab. Tidak naon tah. Tidak naon di apa? Dari itu makanan-makanan yang lama itu yang dibiarkan jadi cuka. Pokoknya jadi basi gitu, yang basi itu jadi hasil. Kade ulah setiap hasil jadi cuka, awas. Saya hasil cuka itu halal ya, cuka itu halal. Tapi kade dari apa dibuat? Sebetulnya kita buka lagi Quran surat An-Nahl tadi ayat berapa ya? Ayat 60 ya. Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaru wa rizqan hasanan. Jadi dulu itu arak tidak haram. Tidak haram. Jadi Allah mengharamkan arak itu, mengharamkan khamr itu bertahap. Sebab orang Arab itu pada musim dingin ya, kalau musim dingin sekali. Sampai 3 derajat. Bahkan di daerah Tabuk itu sampai -1 sampai turun salju. Kan eta teh di Irak teh ka ditu teh ka Yordan teh ka tonggohna deui Palestina. Dina eta dina peta kan Palestina mah turun salju Desember teh. Nah, pada musim dingin itu orang-orang Arab suka minum arak, dan memang banyak manfaatnya arak itu, banyak manfaatnya. Kade untuk buat batuk ya, banyak manfaat. Tapi dosanya lebih besar. Surat naon tah? Surat Al-Baqarah 218. Sok coba tingali imah. Orang-orang sakantenan ke da ari nerangkeun 25 terus bosan urang teh. Orang nerangkeun bab Arab heula gitu. Sebab tidak ini kan banyak larangan tidak kita praktekkan ini gitu. Dan itu sudah yang biasa. 18 aya. Naon cenah leres teh eta teh. Sawi. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. Ya. Jadi judi juga ada manfaatnya. Dan judi yang dilakukan oleh orang Arab itu hasilnya untuk fakir miskin. Untuk fakir miskin. Tetapi firman Allah dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Memang ada manfaatnya. Tapi kalau tak alkohol teh bahasa Arab deh, pakai alif lam kan? Alkohol. Bentar sang alpukat eta alpukat. Nyake pakai alif lam. Alkohol itu bahasa Arab.
itu ada manfaatnya. Yang tidak boleh itu diminum. Kalau dijadikan itu kan, kalau disuntik ya pakai alkohol ya, untuk menghilangkan racun, menghilangkan kotoran itu steril. Untuk minyak wangi juga tidak apa-apa, asal jangan di gitu itu temunang sesuatu yang memabukkan. Nah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala, ini ayat kedua sebetulnya. Ayat yang pertama tadi surat An-Nahl, dari ulang lagi coba An-Nahl 67 ya. Dari buah kurma dan anggur kamu dapat membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat pada kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. Ini juga jadi isyarat bahwa dari kurma itu bisa dijadikan khamr. Kamu jadikan sesuatu yang memabukkan. Ayat ini tidak melarang. Justru ayat ini memberitahukan dari kurma dan anggur dapat kamu jadikan dua hal yang berbeda. Satu sebagai memabukkan, yang kedua sebagai jus. Juice. Jus. Kemarin jadi juice. Nah, jus rizqun hasanan itu. Ini Allah Subhanahu wa taala ini tidak melarang, dan ini merupakan surah Makiyah ya, ini tidak dijelaskan sini. Makiyah. Nah, kemudian turun Quran surah Al-Baqarah yang menyatakan memang ada manfaatnya tapi berdosa. Kemudian turun Quran surah An-Nisa ayat 43. Boleh mabuk tapi jangan mendekati waktu sholat. Jadi secara tadrij itu bertahap. Pada dibaca sapotong esok. Ya 43. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Stop. Ini jangan sholatnya, tapi seolah-olah mabuk itu boleh, tapi jangan mendekati waktu sholat. Tos isya, kan mau sholat deh. Tos subuhnya, mabok pan tebih kak duhur, tapi duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya itu tidak boleh. Ini seolah-olah kan boleh. Oh, cenah teu meunang soteh. Soteh mah bahasa Indonesiana. Teu meunang soteh adi rek salat, adi mah salat mah. Ibu-ibu sebenarnya misalnya ibu-ibu mabok ketika salat itu seolah-olah dibolehkan. Ada yang menyatakan surat An-Nisa dulu, kemudian surat Al-Baqarah. Oh, dosanya besar. Kemudian sedikit-sedikit umat Islam pada saat itu sudah meninggalkan. Jadi di duhur ka Isya mah teu tah, teu mabok. Tas Isya tapi ari teu kaharti mah tos subuh teu kaharti. Itu paling banyak pas Isya. Nah, itu ada sabab nuzulnya. Aya imam salah gitu. Terus sadar gitu. Saya juga tadi ada kesalahan sedikit. Sadar-sadar teh keur sujud, tadi teh salah. Nah, ini kan ayat ini tuh kalau kita perhatikannya, ulangi lagi coba artinya. Artinya ulangi lagi. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Stop. Ari bacaan sholat tekan bahasa Arab. Orang Arab mengerti. Mun Arab mabuk teu ngarti, teu sadar. Pan urang mah. Ya, tentunya ada gitu ya. Dikarenakan ini kepada orang Arab,
Salat itu kan bahasa Arab, ya. Itu orang Arab mah ngerti, sadar apa yang ia ucapkan itu, mengerti lah. Tapi lah mungkin mabok, dengan sadar, weh dibaca kemana? Atau ini hatta ta'lamu ma taqulun. Ta'lamu itu sebetulnya mengetahui, menyadari. Sehingga kalau kita baca itu kita harus sadar kita bertemu dengan Allah, bicara dengan Allah, begitu. Sadar yang kita ucapkan. Nah, urang mah teu mabok oge. Haram salatnya kan begitu ya. Jangankan salat, mendekati salatnya juga tidak boleh. Karena itu wajib bagi orang Islam untuk mengetahui arti bacaan salat. Ari surat mapan banyak yang tidak mengerti, eta mah sunah. Bacaan surat dimulai takbir, Al-Fatihah itu ya, ketika tahiyat, bacaan-bacaan yang lainnya. Tapi kalau surat-surat makan sunat itu, jadi mengerti itu. Itu ada 3 sholat di sana. 1 tempatnya, sholatnya jangan mendekati, jangan sholat malah. Yang kedua mendekati waktunya tadi ya, mendekati waktu sholat. Yang ketiga mendekati tempatnya. Semenang mabok deket masjid. Doro-doro tajam. Itu di Masjid PP, kita di Siganitri, konstruksi jalan katanya. Pernah gitu, suruh Pak Haji Husein kumaha cenah Ustaz, banjur we gitu. Pan gitu mah sadarna teh di banjur. Teu mabok cenah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memutuskan haramnya itu pada Quran surah Al-Maidah ayat 91. Nah, coba dibaca. Ya, mohon maaf. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Satu ayat lagi. Dan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dan mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Nah, ayat ini menegaskan haram itu. Kalau Umar mah sudah tahu, Umar bin Khattab itu pernah. Tapi setelah turun Quran surah Al-Baqarah, beliau menyatakan haram itu, temenang. Sampai Umar mohon kepada Allah agar menurunkan ayat ini. Sampai begitu, minta ketegasan dari Allah. Nah itu hebatnya Nabi Muhammad SAW. Kan Ahmad Didat ya, gurunya Zakir Naik itu ahli apa itu telah apa Bible pendeta mah teu arapaleun Ahmad Didat mah apa Zakir Naik apa gitu. Jadi mengapa diharamkan kata orang Kristen? Padahal dalam Bible juga ada. Itu Amerika kata Ahmad Didat mengeluarkan biaya itu ribuan dolar untuk menghilangkan mabok. Itu sebab itu berbahaya itu. Kan orang yang berbuat dosa besar itu diawali dari mabuk sebetulnya. Termasuk mabuk tinta. Mabuk gitu ya. Itu Amerika tidak berhasil. Tapi Rasulullah SAW dengan Islamnya, dengan wahyunya dari Allah Subhanahu Wa Taala itu berhasil. Tah dikitukeun para pendeta teh cicing tengah jawab. Sok mana yang berhasil? Hanya Islam yang berhasil.
Ini juga, nah kembali ke hadis ini juga menyatakan bahwa ada maksud saja itu sudah masuk neraka. Ala basirotin di sini dengan sengaja. Basiroh teh pandangannya, kena basor pandangan. Muncul orang menyolok mata, gitu teh. Ya nyolok mata teh kumaha tah? Hah? Nyolok mata bunyi kali beli molotot gitu. Ala basirotin. Jadi di sini Rasulullah SAW menggunakan faqad taqahhaman nar ala basirotin. Maka sungguh ia telah menempuh api neraka dengan sengaja. Jadi bukan sengaja mah muta'amidan biasanya. Ini kalau ala basirotin mah nyolok mata buncelik. Jadi geus nyaho eta teh haram. Tapi emang ngahaja we kitu. Kunaon can dipanen caya anu manehna cenah gitu. Padahal teh maksudna lain gitu. Dia menghubungi orang-orang itu. Dan ini juga salah satu cara untuk menghilangkan alkohol. Nah, alkohol di negara Islam itu. Jadi orang mah teu da pabrikna ge ongkoh teu meunangnya, pan mabok-mabok teu meunang. Tapi disadiakan pabriknya. Abdi yang terang ke bapak-bapak orang mana? Di mana pabriknya? Tuh, kan teh apa? Di mana? Di Menger. Tuh, bapak ibu tidak tahu. Kan biasanya pabrik pakai judulnya, tuh pakai judul. Ya di Menger. Badai kan itu. Iya. Itu teteh. Hah? Terkadang lah. Antong datang ka dieu. Namanya mulih di Mekah anu moto. Dan 1 tahun di Mekah. Tak ada. Saya juga tidak sampai ke sana. Saya tahu ini pabrik apa, ini apa gitu. Kemudian saya melihat ada yang keluar ya gitu ya, yang keluar bok itu tidak ada merek kan si bok gitu, dituturkan teh itu yang terkenal itu. Jadi kalau mau ya tutup saja, pajaknya badag sih ya nama tetehnya gitu. Nah ini pajaknya itu kan bermanfaat ya, betul tidak? Bermanfaat, tapi kalau dengan ayat Quran manfaatnya memang ada, dosanya lebih besar. Malahan kalau ada orang yang mabuk kemudian berzina, abdi mah teu sadar, bebas. Teu ka hati teh. Kudu 2 kali lipat mabuk ongkoh. Teu sadar cenah abdi mah. Jadi dibebaskeun. Kan teu sadar ya? Teu ka hati mah teh. Islam nu ka hati mah. Ya, itu ya dalam hadis Tabrani. Walaupun hadis ini ada yang menyatakan dhaif, tetapi memang dapat kita ketahui atau sengaja, bukan karena hadis ini bukan hanya khamr saja. Sengaja kita memancing-mancing atau memberi jalan untuk apa? Untuk kemaksiatan, kedurhakaan itu dapat dosa itu. Yang sengaja itu, misalnya ada gadis ya atau ibu-ibu seperti gadis, kan ayah seperti Luna, seperti sengaja membuka auratnya, kemudian terjadi pemerkosa atau pemerkosaan, itu teh ngilu doraka itu teh. Dosanya lebih besar daripada bapak-bapak yang melihat. Sebab bapak-bapak meninggalina sakali. Tapi manehna ditinggali ku bapak-bapak. Bapak-bapak mah kalau melihat sekilas itu tidak dosa, mun kitu. Asa ulah ngicep nyepek bae mun gitu dosa.
Ya. Jadi anu paling banyak dosa nama yang sengaja yang memancing-mancing itu. Ini walaupun tidak ada yang membeli sampai jadi jadi kismis, tetap saja dia punya hati untuk berbuat dosa, tapi mau dosa. Sebab kalau ada niat berbuat dosa kemudian tidak jadi, ditengah cenatah si eta teh. Teu ngaliwat kadinya pan teu jadi ngeunah teh. Itu ku Allah mah dianggap dosa. Kalau sudah dilaksanakan baru eta hebatna Allah tuh. Hadis ini juga seseorang mendukung berbuat maksiat ini. Khamron. Khamron itu artinya tertutup. Khimar teh kan kerudung, khimar itu. Jadi tertutup akalnya dan itu banyak bahayanya. Sebutnya juga ummul khaba'is, induknya kejahatan itu. Kita lihat Quran surah An-Nisa ayat 85. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun. Ada ya, silahkan dibaca. Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari pahalanya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari dosanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Memberi pertolongan di sini adalah termasuk membuka kesempatan. Ini sebetulnya bab pemilu ya teh, Pak. Mendukung calon yang baik. Jadi tah si calon teh, ya, apakah legislatif atau kepala daerah, kemudian orang itu berbuat baik, kita dapat pahala, ya. Itu. Da moal meunang lamun teu coblos ku urang mah. Cenah usah da beda hiji eta nu hiji teh ya. Kan beda sedikit juga itu. Kemudian dia berbuat baik, kita dapat pahalanya ya. Nah, kemudian jika menolong berbuat jahat, mayasfa syafaatan sayiatan, nah, dia akan memikul bagian dosana. Milih nu eta padahal eta teh jelema jahat. Kemudian jadi dan dia berbuat jahat. Anak dicolok urang dicoblos anggur joget. Nyeri hati urang teh. Teu nya batur hese neangan beas teh. Ting dahar naon teh? 12 juta keur meuli beas. Gitu ya? Anu teu kaharti mah 7 juta keur diuyup sawareh sigan teh bensin teh. Kemudian dia berbuat jahat dan menyengsarakan rakyat, ulang fungsi milih memikul dosanya. Jangan dibantah, ini ayat Quran. Itu. Nah, cenah Ustaz tina anggur jadi karena caleg. Masalahnya bukan itunya. Ini bukan menanam anggurnya, bukan membiarkannya. Tapi ada maksud menjadikan seseorang berbuat maksiat. Pak, kalau ada orang yang mabuk lantaran narkoba, kapanggih tah ku BNN katewak tah. Nah ditewak eta wungkul saha deui dicari sumber saha di mana cenah ieu teh. Oh dibagi cenah ku si A. Di mana ieu? Benang tah si ana teh. Ti kurirna benang deui. Nyaho teh nyaho. Da kurirna teh apaleun. Sok cenah duit 100.000. Pan biasana mah kurir mah 20.000, 10.000 atuh 100.000. Nah naon kitu? Kade cenah. Mun apaleun benang tah kurirna. Kurir benang ti ditu anu pengedarna. Terus nepi ka banar ti kanu nyieun ceuk nu nyieun teh. Apan dibagi di dinya oge. Aduh teh. Gitu teh. Jadi nu ditebak mah nu ieu konsumen jeung pengedar. Lantaran pengedar teu ngabagi. Itu teh banyak. Ayeuna teh
istilahnya menggurita gitu. Siapapun yang mendukung kejahatan dapat dosanya. Segan tadi tanya ada pembunuhan. Bukan hanya si eksekutor, tapi ditanya apa alasan? Kena tidak kepada orang yang dibunuh? Tidak, saya baru mengenalnya. Nah, itu berdipayakan. Nah, dicari kan? Apa ini yang menyuruhnya? Nah, geuningan cenah apa ka dia? Dituduhkeun ku si itu, eta beunang deui, Pak. Karena itu jika ada kejahatan misalnya di urang tak ya dukun ya terkena jika dicigan istri. Terus ada orang ku urang di bejaan paling mana eta doraka itu teh. Iya, harus ditanya dulu. Bapak ek naon kadinya? Ek nagih hutang eta jelema itu. Naon ka dia bade lalanong gitu. Urang dia mah lalanongna ka dokter tara kadinya. Jadi ku urang teh, nah cenah urang di mah teh apa. Jadi awas jangan sampai mendukung hal seperti itu. Nu di Bandung teh cenah aya jalan paranti eta ke rek naon heula. Jalan astananya pan aya ya. Jalan naon teh? Sir kaliki. Rek naon heula bade mah santren. Iya pan aya bahasa di ditu. Ada. Kok saya dukaninya lah. Jadi kesimpulannya jangan mendukung dan berbuat sesuatu membuka jalan apalagi membantu seseorang untuk berbuat jahat sebab kebagian dosa nate. Lebih baik kita mendukung orang yang berbuat baik sekalipun kita teu beberes di masjid. Katingali ya nu beberes di masjid teh. Ya kenapa? Hade. Ieu kange kopina itu dapat pahala. Ieu kange rokona duka dapat. Ya apa? Karena robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.